Bahkan saya meyakini tanpa memahami tauhid al-asma wa sifat, dorongan kita untuk taat kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah itu jadi kurang. Kenapa sih kita nggak terdorong untuk sholat disiplin? Pasti tauhid asma wa sifatnya bermasalah. Kenapa sih nggak terdorong untuk berhukum pada hukum Allah? Pasti tauhid asma wa sifatnya bermasalah. Ini tauhid asma wa sifat dipelajari sekali lintir gitu aja dengan satu hadis aja. Innalillahi tis'an wa tis'un asman wa man hafidhaha dakhalal jannah. Ya kan? Allah memiliki 99 nama, siapa yang hafal masuk surga. Enak banget, hafal aja, makanya lagu-laguin terus. Tapi apa isinya, apa konsekuensinya, apa relevansinya dengan diri kita? Tadi Ar-Rahman, apa relevansinya dengan kita? Al-Karim, Al-Khaliq, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Apa relevansinya dengan kita? Ar-Rauf, Ar-Rahim. Itu semua akan kita temukan dalam membahas Tauhidul Asma' was Sifat. Makanya saya katakan juga, jemaah sekalian rahimakumullah, ini diingat nih, Tauhidul Asma', kalau Tauhidur Rububiyah itu teori, Allah begini, Allah begitu, itu teori. Kemudian Tauhidul Uluhiyah itu adalah frameworknya, aturan detailnya, dan Tauhidul Asma' wa Sifat itu adalah implikasi atau aplikasinya. Konteks sesungguhnya di situ. Jadi memang ini satu kesatuan, tiga ini nggak bisa. Nggak mungkin dong kita mengamalkan saja tanpa tahu teorinya, nggak mungkin. Akan sesat juga kita. Atau tanpa diyakini kebenarannya, nggak sah juga kita. Jadi memang Tauhidul Asma itu kalau dikatakan akidah itu adalah fondasi Islam, kita juga bisa katakan Tauhidul Rububiyah itu fondasinya. Ya kan? Tauhidul Asma itu, nah bangunannya ini jendelanya, ini rumah, ini atapnya, ini kipas anginnya, ini dindingnya, ini gordennya, ini tata buku, tata ruangnya ini. Tapi bagaimana mengoperasikan itu semua menjadi sebuah teori keilmuan yang aplikatif dalam kehidupan kita, tak terpisah kita dengan Allah Ta'ala dan tidak keluar dari kaidah tauhid. Itu apa? Tauhidul Asma' was Sifat. Itu nanti akan kita bahas nanti setelah buku ini selesai. Kita akan bahas buku Al-Maqsadul Asna fi Syarhi Asma'illahil Husna, karangan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Nah, itulah kaum muslimin rahimahullah, satu bab, satu fasal terkait dengan iman billah sudah kita bahas. Sekarang kita akan masuk al-imanu bil malaika. Wa min arkanil iman al-imanu bil malaika. Di antara rukun iman yang 6 ada rukun iman yang disebut dengan iman dengan malaikat atau iman kepada malaikat. Wal maqsudu bihi, maksudnya adalah al-i'tiqadul jazim bi anna lillahi malaikatan mawjudina makhluqina min nurin wa annahum la ya'suna Allah ma amarahum wa annahum qa'imuna bi wadha'ifihim allati amarahum Allah bil qiyam biha. Maksud dari iman pada malaikat adalah meyakini dengan pasti bahwa Allah memiliki malaikat. Ada mereka, diciptakan. Allah sendiri yang menciptakan dari cahaya. Ya, Allah sendiri diciptakan dari cahaya. Kalau kita diciptakan dari tanah. Kalau jin diciptakan dari api. Iblis itu dari jin ya. Kana minal jinni. Iblis itu dari golongan jin. Jadi jin itu pernah disuruh menyembah kepada manusia dan malaikat. Dan mereka sama sekali tidak maksiat kepada Allah. Tidak melanggar apa yang Allah perintahkan. Sama sekali tidak. Dan mereka melakukan semua tugas-tugas yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi nggak ada satupun tugas yang halaman 47. Halaman 47. Jadi tidak ada satu tugas pun yang ditolak atau ditinggalkan oleh malaikat. Bahkan untuk bersujud kepada Adam pun dia lakukan. Ya. Fahum naw'un min makhluqatillahi azza wa jalla. Mereka juga salah satu bagian dari makhluk Allah Ta'ala. La yasluhu imanu 'abdin hatta yu'mina biwujudihim. Tidak sahlah. Tidak sah iman. Ya, seseorang hamba, kita nih, seorang manusia tanpa meyakini keberadaan mereka. Wa bima warada fi haqqi min sifati wa amal. Meyakini apa-apa saja hak mereka dan sifat-sifat mereka dan perbuatan mereka.
Di mana? Fi kitabillah subhanahu wa ta'ala. Sesuai yang Allah jelaskan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ziyadatin, tanpa ditambah, wala nuqsan, tanpa dikurangi. Nah ini, tadi kecenderungan orang kita ini suka nambah-nambah dan suka ngurangi. Berdoa kepada Allah cukup. Ud'uni astajib lakum. Ini enggak, ya Allah dengan si fulan, Makin tambah-tambah gitu. Langsung aja, direct aja. Ud'uni astajib lakum. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tidak ditambah, tidak dikurang, dan tidak diselewengkan. Tahrif. Jadi 3 syaratnya tuh. Tidak ditambah, tidak dikurangi, tidak diselewengkan. Qala ta'ala amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini ayat sudah kita bahas juga pada pasal sebelumnya, al-imanu billah. Sekarang poin yang kita ambil adalah apa? Wa malaikatihi. Setiap orang mukmin dan rasul itu beriman kepada malaikat. Wa fil hadis, dalam hadis alladzi akhrajahu Muslim wal Bukhari, yang ditakhrij oleh Imam Muslim dan Bukhari, atau diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini hadis Jibril yang kita bahas juga pada pasal sebelumnya. Tapi poinnya di sini apa? Wa antu'mina billahi wa malaikatihi. Poinnya kamu beriman pada Allah dan malaikat dan seterusnya. Fawujudul malaikati sabitun bidalilil qat'i alladhi la yumkinu an yahliqahu syakkun. Keberadaan malaikat itu pasti, ya. Dengan dalil argumentasi yang qat'i, yang pasti, yang tidak mungkin bisa mendatangkan syak, keraguan. Jadi nggak boleh campur lagi keraguan. Tinggal nggak percaya malaikat, berarti dia kafir. Itu aja. Wa min huna, dari sinilah kesimpulan, kana ingkaru wujudin kufran. Mengingkari keberadaan para malaikat kafir. Siapa yang menyatakan kafir? Binassil Qur'anil azim, bukan kita. Itu dengan nas Al-Qur'anul azim. Faqad qala azza wa jalla, يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وما يكفر بالله وملائكته poinnya وكتبه ورسله من الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Wahai orang beriman, ya, 48 di atas. Wahai orang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Surat An-Nisa. An-Nisa 136. Jadi kita diperintahkan Allah untuk beriman kepada Rasulnya, kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, baik yang diturunkan kepada Nabi Muhammad maupun yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain. Nih, wa man yakfur. Coba lihat. Dijelaskan lagi, sudah diperintahkan lagi, ditegaskan lagi. Siapa yang kafir, artinya menolak Allah, menolak malaikat, menolak kitab, menolak hari akhir, sungguh dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Ini sesat apa maksudnya di sini? Kalau nanya tadi fasiknya fasik apa? Ini sesatnya sesat apa? Kufrun. Disebut juga sesat aqidi, dhalalah aqidah. Kesesatan bidang akidah. Itu disebut juga dhalalah imaniyah, kesesatan di bidang keimanan. Kan bisa aja kita sesat jalan. Mau ke pondok duta salah, bisa juga sesat juga namanya. Karena dicor di sana jadi kesasar-kesasar kan, termutar. Itu sesat dunia namanya. Ini sesat juga. Makanya sesat macam-macam. Ini sesat artinya sesat akidah. Bukan tanggung-tanggung lagi. Ba'ida, jauh. Untuk balik biasa susah kalau jauh ya. Maka jangan sampai jauh-jauh sesatnya. Upayakan jangan sampai kejauhan sesatnya, nanti baliknya susah. Kayak Fir'aun itu baliknya susah. والذي يستقصي الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تكلمت عن الملائكة وأوصافهم
wa a'malihim wa uhalihim yulahadhu annaha tanawalat fil ghalib ma yubayinu alaqatahum bil khaliq subhanahu wa ta'ala wa bil kaun wa bil insan. Orang-orang yang mencoba untuk meneliti ayat-ayat Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi yang mulia, yang berbicara tentang para malaikat dan sifat-sifat mereka dan perbuatan mereka, kondisi mereka seperti apa, bisa diambil catatan bahwa biasanya ayat-ayat tersebut dan hadis tersebut ya bicara apa? Menjelaskan hubungan mereka dengan Allah Ta'ala. Jadi malaikat dan hubungannya dengan Allah Ta'ala. Kemudian hubungannya dengan alam semesta.